Shalom saudaraku, bertemu lagi dengan saya. Kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan membacanya dari Amsal 17 ayat yang ke-22. Saya akan membacakannya, demikianlah firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudaraku, ada begitu banyak orang pada saat ini yang mengalami begitu banyak tekanan, masalah, dan pergumulan. Sampai-sampai mereka sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya bergembira, bersuka cita. Karena tekanan itu begitu berat, tantangan itu begitu berat. Namun saudaraku, apapun masalah pergumulan yang sedang kita hadapi, kita tetap harus bisa berbahagia dan bersuka cita. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita tetap bisa bersuka cita sekalipun di tengah-tengah masalah pergumulan? Ada caranya saudaraku. Kita akan membacanya di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-5 sampai ke-8 dikatakan seperti ini. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau, Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam engkau, yang mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubuinya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Amin. Jadi saudaraku, kunci agar kita tetap bisa bersuka cita di tengah-tengah masalah pergumulan yang sedang kita hadapi adalah masuk ke dalam hadirat-Nya Tuhan, memuji, menyembah, dan memuliakan nama Bapa di sorga. Amin saudaraku. Saat kita memuji menyembah nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita akan menerima kekuatan baru, akan ada sukacita dan damai sejahtera yang mengalir dalam hati dan pikiran kita, dalam hidup kita. Amin. Amin saudaraku. Saudaraku, di dalam hadirat Tuhan segala sesuatu bisa diubahkan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saat kita sedang mengalami masalah pergumulan, datanglah kepada Tuhan Yesus, masuk dalam hadirat-Nya. Mari memuji, menyembah, dan memuliakan namanya. Maka percayalah, kita tidak akan sama seperti ketika kita masuk tadinya. Kalau tadinya kita begitu memiliki beban berat yang sangat besar, saat kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, maka beban itu akan terangkat. Memang masalah itu tidak langsung selesai, memang tidak. Namun kita akan mendapatkan kekuatan baru sehingga kita bisa menghadapi masalah tantangan yang tadinya yang kita anggap begitu besar, berat. Tapi ketika kita sudah masuk dalam hadirat Tuhan dan kita keluar, kita akan menganggap tantangan itu biasa saja. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang besar, kuasanya lebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi. Amin. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita bisa melakukan apapun. Kita bisa melakukan perkara-perkara ajaib. Kita bisa melawan segerombolan musuh. Bahkan kita bisa melompati tembok-tembok permasalahan. Sebab apa? Sebab Yesuslah yang berperkara. Allah kita yang akan berperang melawan setiap musuh-musuh kita. Itulah sebabnya kita harus mau meluangkan waktu kita untuk bisa tetap masuk ke dalam hadirat Tuhan. Walau sesibuk apapun kita harus meluangkan waktu kita untuk berada dalam hadirat Tuhan. Karena saya belajar dari pengalaman saya, saudaraku. Ketika saya tidak meluangkan banyak waktu untuk duduk diam di dalam hadirat Tuhan, maka kedagingan saya akan lebih kuat, saudaraku. Firman Tuhan berkata, roh memang penurut tetapi daging lemah. Karena itu kita harus selalu masuk ke dalam hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Roh Kudus yang menguasai kehidupan kita, jangan kedagingan kita. Kalau kedagingan kita yang menguasai kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang yang jahat. Kita akan marah, kita akan mudah tersinggung, kita akan melakukan hal-hal yang jahat, saudaraku, yang akan menyakiti hati Tuhan. Karena itu kita harus selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus, supaya Roh Kudus yang akan menguasai kehidupan kita. Amin. Bukan kedagingan kita. Saudaraku, saya memiliki sedikit kesaksian. Sebenarnya ada banyak kesaksian di mana ketika seandainya saya terlalu lelah ya, kalau saya terlalu lelah, terlalu capek, sehingga saya akan sedikit malas berdoa, saudaraku. Saat pagi-pagi Roh Kudus bangun, rasanya nantilah Tuhan, capek sekali begitu. Nah, kalau sudah seperti itu, percayalah, maka saya tidak akan bisa memiliki penguasaan diri. Saya akan mudah sangat tersinggung. Karena apa? Karena daging saya akan lebih kuat ya. Saya akan mudah tersinggung. Nanti anak cuma teriak sedikit, saya bisa marah, bisa. Dan ini merupakan suatu pergumulan juga buat saya ya. Itulah sebabnya apapun yang terjadi, saya belajar dari pengalaman saya. Saya harus meluangkan banyak waktu untuk duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Sampai suatu ketika anak saya yang paling besar berkata seperti ini, "Ma, Mama itu kenapa
Kenapa sih kok setiap hari di kamar aja berdoa terus, muji Tuhan terus, macam tak peduli lagi sama kita orang kah? Anak saya berkata seperti itu. Lalu saya menjawab seperti ini, Rafael, mama itu kalau nggak berdoa, mama jahat. Mama bilang begitu. Benar saudaraku, mama jahat. Apa kau mau mama seperti dulu lagi? Mama bilang begitu. Begitu dulu saudaraku, saya begitu mudah marah, begitu nggak ada penguasaan diri sama sekali. Tapi ketika saya membangun hubungan dengan Tuhan, dari hari ke hari Tuhan mulai mengubahkan, memulihkan kehidupan saya. Amin. Saya bilang begitu, apa kau mau mama seperti dulu lagi? Dia bilang, enggak mak, mama bukan nggak peduli sama kau. Bilang, yang penting mama sudah siapkan kebutuhanmu, makananmu, pakaianmu, semua sudah siap. Tapi mama tetap harus meluangkan waktu untuk duduk diam dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena jujur saudara, sampai saat ini saya tidak bisa. Kalau saya tidak berdoa, kalau saya tidak memuji menyembah Tuhan, maka kedagingan saya begitu kuat. Saya akan begitu mudah marah. Dan marah itu adalah apa ya? Itu ada suatu tantangan, itu ada suatu pergumulan buat saya saudaraku. Karena apa? Kalau saya sudah marah, terus terang, saya tidak akan bisa memuji menyembah Tuhan. Saya tidak akan bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Itu adalah tantangan yang sangat besar bagi saya. Mungkin setiap orang memiliki tantangan yang berbeda-beda ya. Mungkin ada orang lain yang tantangannya mungkin mabok-mabok, atau mungkin nonton film porno, atau mungkin judi apa. Setiap orang memiliki tantangan yang berbeda-beda. Tapi kalau bagi saya marah itu adalah tantangan yang terbesar bagi saya. Kalau saya tidak duduk diam dalam hadirat Tuhan, wah gawat. Saudaraku, benar gawat. Saya bisa jadi orang yang jahat begitu. Itulah sebabnya apapun yang terjadi saya harus tetap meluangkan waktu. Bagaimana saya, yang penting saya kerjakan, saya selesaikan pekerjaan saya, setelah itu saya akan duduk diam dalam hadirat Tuhan. Saya akan memuji menyembah sampai saya puas. Saya bisa berjam-jam berada dalam hadirat Tuhan sampai puas, sampai klop begitu. Jadi saya bisa merasakan perubahannya saudara, dan anak-anak saya juga bisa merasakan perubahan. Kalau dulu saya marah itu begitu mengerikan, tapi saya bersyukur kepada Tuhan kita. Dia adalah Tuhan yang sangat ajaib. Seburuk apapun kita di masa lalu, Tuhan bisa mengubahkannya. Saat kita mau masuk ke dalam hadiratnya, Tuhan bisa mengubahkan kehidupan kita. Sejahat apapun kita, Tuhan bisa ubahkan kehidupan kita. Bahkan sakit penyakit kita bisa disembuhkan di dalam hadirat Tuhan. Ya, bisa. Karena apa? Karena saya sendiri mengalaminya, saudaraku. Saya ini memiliki banyak sekali penyakit. Saya tahu entah penyakit apa saja, banyak sekali. Saya bisa sakit kepala, bisa berbulan-bulan, bisa. Saya bahkan pernah sampai nggak bisa duduk gini nggak bisa. Tapi saya bersyukur ketika saya meluangkan waktu duduk dalam hadirat Tuhan, seperti kata firman ini yang di ayat 8 begini, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Semakin lama kita semakin kuat. Saat kita meluangkan waktu duduk dalam hadirat Tuhan, semakin lama kita semakin kuat. Benar saudaraku, saya merasakannya. Bahkan anak-anak saya, suami saya semua tahu. Karena saya itu kerja dikit, badan sakit semua. Iya, nggak tahu ya apa itu karena efek banyak anak atau habis operasi sesar, saya tidak tahu. Tapi saya bersyukur saat saya meluangkan banyak waktu dengan Tuhan, Tuhan memberikan saya kekuatan sehingga saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya. Saya bersyukur saudaraku. Saya bersyukur. Karena itu mari kita meluangkan waktu kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, segala tekanan, beban berat Tuhan akan angkat, dan Tuhan akan gantikan dengan sukacita dan damai sejahtera yang berasal dari Bapa surga. Saudaraku, apapun saat ini yang saudaraku sedang hadapi, masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau saudaraku sedang sakit, masuk saja. Percaya akan ada kesembuhan, akan ada mujizat di dalam hadirat Tuhan. Kalau saudaraku sudah mengalami masalah pergumulan dengan suami, dengan istri, atau anak-anak, atau siapapun, masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan akan memberikan tuntunan kepada saudaraku. Tuhan akan memberikan tuntunan apa yang harus saudaraku lakukan. Tuhan akan memberikan ketenangan, kedamaian dalam hati dan pikiran saudaraku. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan kita. Dia terlalu ajaib, dia terlalu dahsyat, dia terlalu luar biasa. Dialah Allah yang sanggup mengubahkan kehidupan kita. Karena itu, mari masuk dalam hadirat Tuhan dan temukan sukacita dan damai sejahtera sekalipun di tengah masalah pergumulan. Mari kita tetap merasakan sukacita dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.